dengan penghasilan yang sangat besar, omset sangat besar, dengan aset yang sangat besar, justru menikmati apa yang disebut tax holiday gitu. Tax holiday itu apa? Tax holiday itu intinya ya pembebasan pajak lah gitu. Sementara rakyat itu tax everyday gitu kalau sekarang guyonannya itu. Jadi kenapa negara itu begitu teganya memungut uang receh, sementara uang yang besarnya itu malah justru dilepas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas pro kontra kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% rencananya pada tahun 2025. Meskipun ditunda, artinya kan kebijakan ini bisa jadi akan terus berlanjut ya. Ada apa di balik kebijakan ini? Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, meskipun ditunda tidak dibatalkan kan, Ya. artinya sangat mungkin kebijakan ini akan diwujudkan Ya. walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Ya. Pertanyaannya Ustadz, kenapa pemerintah ini kok paling gampang dan paling sering, paling senang tanda Ya. kutip Memungut. menaikkan pajak gitu? Ya. Ya, oleh karena memang di dalam teori ekonomi yang dianut, kita semua tahu ekonomi kapitalis, pajak itu eh, pajak itu adalah sumber utama dari sebutlah penghasilan negara atau keuangan negara. Dan faktanya juga menunjukkan seperti itu. Di Indonesia itu pajak itu sudah mencakup lebih dari 80% seluruh pendapatan negara. Kalau kita membaca APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena itu maka negara, pemerintah dalam hal ini pasti akan selalu berupaya untuk meningkatkan perolehan pajak. Bukan hanya perolehan pajak, tetapi juga berusaha mencari sumber pajak baru dan pembayar pajak baru gitu. Akan selalu begitu. Dan itu kalau di dalam konteks profesional, mereka yang bertanggung jawab di bidang itu akan dianggap berprestasi kalau dia itu berhasil meningkatkan perolehan pajak, meningkatkan pajak baru, sumber pajak baru dan pembayar pajak baru gitu. Dari sinilah maka kita bisa memahami kenapa kok pemerintah itu selalu berusaha untuk meningkatkan pungutan pajak gitu. Pungutan pajak maupun juga yang tadi disebut ya sumber pajak atau pajak baru dan seterusnya. Karena memang itulah sumber penghasilan atau pendapatan negara yang paling utama. Tapi ini kan berdampak kepada masyarakat ya, seperti daya beli masyarakat, inflasi, demikian juga keberlangsungan bisnis, terutama bisnis-bisnis kecil gitu ya. Ya. Lantas kalau tidak dengan pajak, kita mau dengan apa pendapatan itu Ustaz? Ya, mereka tahu bahwa pajak itu pasti akan mengurangi penghasilan masyarakat. Mereka yang punya gaji tentu akan berkurang. Mereka yang punya keuntungan akan berkurang. Yang sepanjang bahwa dia itu bisa merelokasi ke pembayaran pajak pada perolehan keuntungan atau pada kepada konsumen, para pengusaha tentu jadi masalah gitu. Tetapi begitu sudah menyentuh kepada harga dari barang dan jasa yang dia jual, maka itu akan baru menjadi masalah gitu. Dan ini memang selalu menjadi kontroversi gitu. Bukan hanya di negeri ini, di banyak negara termasuk Amerika sekalipun, pajak itu selalu menjadi kontroversi antara pajak tinggi, pajak rendah. Partai Republik
di mana Trump sekarang ini menang, itu dia dia cenderung kepada pungutan pajak yang rendah karena memang itu kan para pengusaha. Kemudian kalau Demokrat karena memang cenderung agak sedikit sosialistik, itu pajak yang tinggi untuk bisa diberikan kepada Hmm. rakyatnya. Jadi inilah cara pandang dari sistem ekonomi kapitalis, yang memandang sekali lagi bahwa pajak ini sebagai perolehan sumber utama dari pendapatan negara. Dan ini terkait dengan filosofi dari keberadaan negara. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah daulah jibayah ya, dan daulah riayah. Daulah jibayah itu adalah negara pemungut. Kalau bahasa lebih lugasnya lagi negara pemalak gitu. Hmm. Jadi rakyat itu dianggap sebagai sumber gitu, Hmm. sumber dari pendapatan negara. Yang meskipun mereka selalu akan bilang bahwa ini akan dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk, infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu. Kemudian menjawab pertanyaan tadi, kalau tidak dengan pajak lalu dengan apa? Sebenarnya kalau kita coba lihat khususnya di Indonesia ini ada sejumlah ironi gitu ya. Yang pertama, kita melihat bahwa pajak itu selalu diburu kepada seluruh rakyat, termasuk yang PPN tadi itu, sementara mereka-mereka yang termasuk para pengusaha dengan penghasilan yang sangat besar, omset sangat besar, dengan aset yang sangat besar, justru menikmati apa yang disebut tax holiday Hmm. gitu. Tax holiday itu apa? Tax holiday itu intinya ya pembebasan pajak lah gitu. Sementara rakyat itu tax everyday gitu kalau Hmm. sekarang guyonannya itu. Jadi kenapa negara itu begitu teganya memungut uang receh, sementara uang yang besarnya itu malah justru dilepas itu. Eee, ini kan sesuatu yang ironi, itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya negara kita ini punya sumber-sumber ekonomi, sumber daya ekonomi, utamanya dari sumber daya alam, sebutlah misalnya dari batu bara ya. Batu bara kita ini termasuk, jumlah cadangannya terbesar di dunia. Tidak paling besar tapi termasuk, eee paling besar, bukan terbesar tapi termasuk paling besar, dengan produksi yang juga cukup besar. Disebut-sebut produksi kita itu, kurang lebih sekitar 600 juta ton ya tiap tahunnya gitu. Nah, akan tetapi jumlah produksi sebesar itu yang merupakan produksi dari BUMN, itu kurang lebih sekitar hanya 5% gitu. Kalau kalau, 5% itu kan berarti seper 20 kan. Hmm. Jadi hanya berapa, hanya kurang lebih sekitar mungkin hanya 30 juta ton saja gitu. Jadi kecil sekali. Nah, sementara yang lainnya itu, sisanya itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tambang besar gitu, tambang besar sekarang ini yang mereka mendapatkan konsesi itu dari negara gitu. Hmm. Lalu kenapa negara itu memberikan konsesi? Ini kan jadi pertanyaan. Kemudian selalu dibilangnya bahwa ya negara memberikan konsesi kepada mereka untuk dipungut pajak gitu. Tapi kan tetap pajak itu hanya sebagian dari yang diperoleh. Jadi Nah, setinggi-tingginya pajak tetap tetap pendapatan dari iya, langsung dari part of dari mereka mereka gitu. ya. Disebut-sebutan kurang lebih pajaknya itu 17%, 17-18%. Tapi anggaplah 20% gitu. Kalau, kita coba andaikan ya, dari 600 juta ton itu keuntungannya itu $1, berarti kan 600 juta dolar. Dengan kurs 15.000 berarti kan 9 triliun dan tidak mungkin $1. Anggap $10 berarti 90 triliun. Tak mungkin cuma $10. Ini hari Eee, harga harga, batu bara itu melesat sampai, pernah lebih dari $300 per ton, sementara ongkos produksinya yang kurang lebih sekitar 30, 35, paling mahal 40, tapi anggapnya $50 per ton. Eee, kalau untung $10 tadi 90 triliun, kalau $100 900 triliun, kalau sampai $300 3 kali lipatnya 2.700 triliun gitu.
Lalu pajak anggap aja 20%, 20% dari 1/5 dari 2.500 katakanlah. Jadi pemerintah cuma dapat 500 triliun gitu. Sementara mereka HUT 2.000 triliun. Nah pertanyaannya kenapa? Kenapa kita pemerintah itu rela hanya mendapatkan 500 triliun sementara 2.000 triliunnya dilepas kepada para pengusaha. Itulah yang sekarang ini menjadi fenomena luar biasa. Bagaimana ada banyak orang kaya baru yang bermain di tambang gitu. Sementara rakyat kecil itu diburu dengan pajak-pajak yang sampai jelimet kayak begitu. PPN 12%, sebelumnya 11 naik 12%. Sementara sumber daya ekonomi besar dilepas. Andai negara ini bisa mengelola seluruh dari sumber daya alam, dari batu bara saja dengan pengandaian tadi itu kita bisa dapatkan 2.500 triliun itu. 2.500 triliun itu berarti sudah hampir seluruh dari perolehan negara atau pendapatan negara yang berasal dari pajak. Karena perolehan pajak itu kurang lebih sekitar 2.800 triliun gitu. Dari batu bara saja itu sudah 2.500 triliun gitu. Jadi sebenarnya jika mindsetnya itu dirubah, itu ada jawaban di sana. Nah, cuma ini kan sistem yang dipakai ini, sistem ekonomi kapitalis berdasarkan teori tadi itu, bahwa negara itu tidak boleh terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Negara itu sebagai regulator, dia tidak boleh menjadi operator. Apalagi gitu. pemilikan umum berupa tambang itu diserahkan kepada individu Iya, atau swasta. itu Seharusnya masalahnya. dikelola oleh siapa? Dikelola oleh negara gitu. Untuk Untuk kesejahteraan rakyat melalui tadi itu dengan pengelolaan seperti tadi itu kan ada lebih banyak lagi yang bisa kita jadi itu dapatkan. menghilangkan pro kontra atau kontroversi seputar Iya, pajak yang dan selalu disitulah bermasalah. kemudian akan menggeser dari apa yang disebut daulah jibayah menuju kepada daulah riayah gitu. Ya, terima kasih Ustaz Ya. Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kenaikan pajak ya yang terus menimbulkan kontroversi. Padahal ada solusinya. Kita bisa sesungguhnya negeri-negeri Islam yang kaya termasuk Indonesia bisa mendapatkan pendapatan tanpa pajak, tanpa satu-satunya lewat pajak gitu ya. Yaitu dengan kekayaan alam itu sendiri yang merupakan pemilikan umum yang seharusnya dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya dan untuk kepentingan rakyat. Itu yang menjadi sumber persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.